Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, remisi umum diberikan kepada 9.636 warga binaan pemasyarakatan, WBP, di HUT Kemerdekaan RI ke-79. Sebanyak 316.968 gram bruto narkotika sabu disita dan dimusnahkan. Ridwan Kamil angkat bicara soal kans lawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024. Agus Gumiwang resmi buka Rapimnas Partai Golkar 2024. Dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, RI Wilayah DKI Jakarta, memberikan remisi sebanyak 9.363 warga binaan pemasyarakatan, WBP. Kepala Kantor Wilayah, Kanwil, Kemenkumham RI DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan pada momen Hari Kemerdekaan RI ke-79 untuk warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan, lapas, maupun rumah tahan, rutan, dan LPK DKI Jakarta total ada sebanyak 9.363 orang. Orang nomor 1 di jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ini menyebutkan untuk jumlah kapasitas lapas, rutan, dan LPK yang ada di wilayah DKI Jakarta saat ini per tanggal 16 Agustus 2024 berjumlah 14.550 orang dengan rincian narapidana jumlah 11.135 orang dan tahanan ada 3.415 orang. Pemberian remisi umum 1, RU 1, lanjut Andika rata-rata 70% merupakan narapidana tersandung kasus narkoba dan sisanya itu merupakan pidana umum. Untuk masa pengurangan masa tahanan untuk RU 2 ada 5-10 bulan. Sedangkan untuk RU 2 sudah bisa langsung bebas. Tentu remisi ini diberikan tidak semeta-meta diberikan begitu saja tapi dilihat dari baik dan substantif secara keadministrasian, tuturnya. Terpisah ke lapas kelas 1 Cipayung, Prayer Manik mengatakan untuk lapas Cipayung pemberian remisi umum total ada 2.369 orang. Dengan perincian RU ada 2.211 orang, remisi umum normal ada 666 orang, remisi umum terkait PP 28 tahun 2006 ada 4 orang, dan RU terkait PP 99 tahun 1541 orang. Sedangkan untuk RU 2 ada 158 orang, dengan perincian remisi umum normal 35 orang, remisi umum terkait PP 99 tahun 2012 ada 123 orang. Bagi warga binaan yang bersamaan dengan momen HUT Kemerdekaan RI ke-79 ini, lanjut Prayer, agar dapat bisa berbaut dengan masyarakat menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Selain itu juga, Prayer menambahkan dalam perayaan HUT Kemerdekaan, para warga binaan Lapas Cipayung selama 3 minggu sebelum acara sudah melakukan kegiatan lomba-lomba. Badan Nasional Narkotika, BNN, Republik Indonesia, RI, berhasil menangkap 18 orang tersangka 3 diantaranya warga negara India. Untuk total barang bukti disita dan dimusnahkan ada sekitar 316.968 gram bruto narkotika sabu, mefedron, 4 mmc, dan ganja. Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistina mengatakan keberhasilan pengungkapan peredaran penyalahgunaan narkoba ini hasil kolaborasi dengan Bea Cukai dan Kodam 12, Tanjung Pura, dan instansi lain dapat terungkap. Dari 8 laporan kasus pengungkapan kita berhasil menangkap 18 tersangka 3 diantaranya warga negara India sudah dilakukan penahanan di BNNP Batam, ujar Sulistiana kepada wartawan usai jumpa pers di halaman parkir BNN RI, Jakarta Timur, Senin 19 Agustus 2024. Sedangkan Deputi Pemberantasan BNN RI, Iwayan Sugiri mengatakan untuk barang bukti yang disita dan akan dimusnahkan diamankan dari 8 laporan kasus pengungkapan yaitu untuk sabu ada 161.815, 12 gram sabu, mefedron, 4 mmc, 38.060 gram, dan ganja kering siap edar sebanyak 117.096 gram. Dari barang bukti narkoba yang disita, lanjut Sugiri ada dari berasal jaringan internasional Singapura dan Laos. Dengan cara masuk melalui laut, udara dan laut. Dari hasil penggeledahan dalam tangki solar disimpan sebagai 100 kg sabu yang ditaruh oleh 3 WNA asal India. Kini ketiga WNA tersebut sudah ditahan di BNNP Batam, tutur Sugiri.
Sugiri menyebutkan pihaknya mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas peran serta jajaran di Kodam Tanjung Pura yang sampai saat ini telah sangat membantu pelaksanaan tugas BNN dalam membasmi penyalahgunaan peredaran narkoba. Sudah beberapa kali tim dari Kodam 12 Tanjung Pura sampai saat ini setidaknya sudah sebanyak 200 kg berhasil menggagalkan narkotika jenis sabu dari perbatasan Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. Patut kita apresiasi itu ya, tuturnya. Sehingga dari pengungkapan ini, lanjut Sugiri pihaknya dapat menyelamatkan sebanyak 382,178 jiwa orang berpotensi pengguna narkoba dari total barang bukti yang disita. Bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil angkat bicara soal kans melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024. Sosok yang akrab disapa RK itu mengklaim, semua instrumen telah berjalan secara demokratis. Hal tersebut berdasarkan pengalamannya selama mengikuti kontestasi pilkada sebelumnya. Semua instrumen itu demokratis. Saya waktu wali kota, pasangannya 8. Saya waktu gubernur Jawa Barat, pasangannya 4. Pada saat pasangan 2, juga demokrasi. Pada saat melawan ada independen seperti Kota Bandung, juga demokrasi, kata, Senin 19 Agustus 2024. Mantan gubernur Jawa Barat itu menilai, apabila ia dan Suswono melawan kotak kosong dalam Pilkada Jakarta 2024, pemilihan tetap berjalan demokratis. Pada saat akhirnya ada yang namanya kotak kosong, juga itu aturan bagian yang disepakati oleh demokrasi kita, ucapnya. Selain itu, RK juga merespons terkait kemungkinan berhadapan dengan Dharma Pongrekunkum Wardana Abioto sebagai kontestan jalur independen dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia menyebut jangan meremehkan lawan yang ingin membangun kota Jakarta. Semua yang mendaftar punya ilmu, punya kapasitas yang baik. Saya kira Jakarta akan memilih di antara kami-kami, mana yang dianggap paling relevannya. Kalau terbaik mungkin relatif, tapi yang relevan terhadap Jakarta baru mau di mana, kemana saya kira itu yang baik, ungkapnya. Sebelumnya, RK dan Suswono resmi diusung 12 partai politik, Parpol, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024. Rapimnas Partai Golkar secara resmi dibuka oleh PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Convention Center, Kompleks Gelora Bung Karno. Dengan ini secara resmi Rapimnas Partai Golkar saya nyatakan dibuka, kata Agus selepas pidato pembukaan, Selasa, 20 Agustus 2024. Acara Rapimnas dimulai pada pukul 8.30 hingga pukul 13 WIB dengan agenda penentuan dan pengesahan jadwal Munas 11 Partai Golkar 2024. Sebelumnya, Ketua Panitia Rapimnas Partai Golkar Bambang Susatyo mengucapkan terima kasih kepada Airlangga Hartarto yang telah menempatkan posisi Golkar di urutan kedua dalam perolehan suara Pileg 2024. Airlangga Hartarto adalah putra terbaik yang pernah dimiliki Partai Golkar, tegas Bamsud. Sejumlah elit Partai Golkar telah memasuki ruang acara seperti PLT Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar Bambang Susatyo, serta Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil. Dalam Rapimnas sejumlah tokoh senior partai beringin yakni Agung Laksono, Akbar Tanjung, hingga Ali Mohtar Ngabalin ikut hadir. Organisasi sayap Partai Golkar dari AMPG hingga AMPI disiapkan untuk mengawal pengamanan jalannya Rapimnas dan Munas Golkar ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Rapimnas Partai Golkar digelar menyusul mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Rapimnas ini akan membahas ihwal calon pimpinan pengganti Airlangga.